Sayang udah tidur belum? Ini ya rincian dana kita Parkir nggak usah, aku aja yang bayar. Lu merasa heroik sekali gitu, kayak wow, aku membayarkan parkir, pasti aku akan menjadi laki-laki yang baik. Tiba-tiba ada macan berantem, nyeruduk mobil Allianz Indonesia. Halo Min, mobil aku ditabrak singa. Gimana kak? Hai, selamat datang di video gua kali. Men, kalau di rumah lu tiba-tiba ada beginian, satu-satunya cara yang harus lu lakukan adalah bakar rumah lu aja. Coba lu bayangin lu lagi boker di situ, tiba-tiba ada ular mak jebruak. Poyo enggak utak kabeh, Cok. Watan. Ngisingmu lancar tak kandani. Ada kabar apa hari ini? Gue udah berapa? Tadi di tanggal 9 11, 12, 13. Ya 4 hari lah, 4 hari gak naikin video. Dan selama 4 hari itu ternyata banyak sekali hal yang terjadi. Salah satunya ada yang divonis mati. Sender cewek, punya cowok, dan kita pacaran udah hampir 2 tahun. Kalau keluar jalan selalu bayar sendiri-sendiri. Aku sebenarnya fine aja, karena menurutku gak ada kewajiban cowok harus yang bayarin. Bisa bener bisa enggak. Tapi akhir-akhir ini jadi mikir, ini tuh wajar atau enggak. Doi selalu split bill. Bahkan kayak parkir 5.000, air mineral 4.000, isi bensin motor sama kayak isi bensin motor sama kayak kalau aku kurang 1 atau 2.000 tetap ditagih sama dia. Pernah dia minta temanku buat keliling mall nyari barang, terus dia beli minum sendiri dan bilang, "Kamu gak beli minum? Sana beli, sana beli." Aduh hatiku, ya Allah. Nah dari hal-hal kayak gini temanku bilang dia pelit. Gimana sih? Soalnya aku tuh pikir kayak ya udah, aku kan pacarnya bukan istrinya. Cowok-cowok, goblok. Lu kalau mau ngajakin cewek keluar itu artinya sudah ada dalam benak kepala lu kalau lu yang mengambil keputusan untuk membayar itu, karena lu yang ngajak. Kalau misalkan kalian berdua sepakat untuk split bill yang wajar. Katakanlah lu yang ngajak dia nonton, dia yang ngajak lu makan gitu. Wajar. Kagak yang parkiran 4.000 ditanya. Tak rusak. Kamu gak beli minum loh. Di perasaan ada deh yang gue retweet deh, sama tololnya soalnya. Sayang udah tidur belum? Ini ya rincian dana kita. Makan 50.000, minum 10.000, tiket bioskop 100.000. Tadi kamu yang mau bayarkan, aku genapin aja biar enak ngitungnya. Parkir gak usah, aku aja yang bayar. Lu merasa heroik sekali gitu, kayak wow, aku membayarkan parkir, pasti aku akan menjadi laki-laki yang baik. Kok tolol. Besok pagi langsung aku transfer. Malam ini aja, besok pagi takut sayang lupa. Besok pagi aja aku kenapin 200.000, sisanya ambil aja. Oke ya, tapi bener ya. Iya, hitung itu sedekah ke orang kurang mampu. Tiba-tiba pagi-pagi, sayang jangan lupa TF. Men, maksud gue gini, Kak, aduh gue bingung sekali. Perdebatan ini entah kenapa selalu ada lu. Ini tuh kayak schedule tahunan gitu, kayak perdebatan jangan ngucapin selamat Natal lah, atau perdebatan jangan ngerayain Valentine lah, gitu-gitu. Ini perdebatan selalu ada setiap tahun. Karena ABG semakin dewasa kan setiap harinya gitu. Tapi kalau misalkan parkir gak usah, aku aja yang bayar, lu merasa keren, lu anjing. Goblok lu. Ini ya rincian dana kita. Gue kesel banget tau dengernya, kayak dia nih laki-laki. Kalau misalkan lo masih sekolah, katakanlah SD, ngapain SD nonton bioskop sih, enggak. SMP, SMA gitu. Lu mau split bill ya wajar, kalian berdua belum mendapatkan penghasilan masing-masing gitu. Masih bergantung kepada orang tua lah. Dan kalau misalkan lu mau jalan sama cewek, terus kemudian ada afirmasi dari kedua belah pihak untuk split bill, ya nggak apa-apa. Tapi kalau lu yang ngajak, terus lu sok-sokan, ayo sama aku, baliknya langsung ditanyain begini, ya Allah. Kecuali umur udah 30, udah kerja, finansial mampu, tapi tiba-tiba lu pagi-pagi nge-WhatsApp kayak gini, digetak malah lu. Gila lu. Enggak sekalian, itu semalam kita check-in setengah-setengah ya, aku cepet 50, kamu cepet 50 gitu. Jangan lupa happy toast sama aqua gede yang 1,5 liter. Gitu, gimana lu? Otak rusak, goblok,
Sini otak rusak. Split. Di satu sisi mungkin sebenarnya laki-lakinya baik. Secara finansial tuh dia bisa memperhitungkan itu. Tapi perhitungkan yang namanya otak. Secara nalar aja itu udah gak masuk akal anjing. Temen gue pernah punya pacar kayak gini, sekarang udah jadi suaminya. Jadi dulu ke pasar dijatah 20.000 beli sayur apa gitu. Terus disuruh rinci kan total 18.000 dan lakinya nagih uang kembaliannya 2.000 itu. Ya Allah. Gue takut dia adalah orang yang meskipun pada akhirnya kita nggak tahu ya. Siapa tahu emang dia WhatsApp-WhatsAppan beneran. Maksudnya WhatsApp-WhatsAppan diri sendiri. Tapi masalahnya ini ada loh. Gue tuh punya teman. Ya, tuh dekat sekali saya dengan teman ini. Tiba-tiba diajak pergi sama salah satu cowok. Nonton. Kemudian makan mie ayam. Mie ayamnya ditagih. Balikin nontonnya ditagih. Kita bagi 2 ya. Karena kan aku masih pacar kamu, bukan suami kamu. Ya kalau kayak gitu ya jangan ngajak. Dasar bego. Apaan ya? Sebenarnya ada beberapa hal lainnya yang masih menyenangkan untuk diomongin. Kayak contohnya mbak-mbak ini. Yang gua nggak paham apa yang mbak-mbak ini lakukan sebenarnya. Entah cosplay atau apa, tapi kayak ini tuh sebenarnya ini ya, apa sih namanya? Legging gitu. Tapi kan orang mikirnya nggak kayak gitu. Iya, gue kira ini cosplay jadi Sailor Moon dah kayaknya. Ini ibu-ibu ya, apa gimana? Wah nge-lag gila tuh. Kagak mau internet gue sampai ngelut. Gila. Masalahnya gini kelihatannya kayak warna kulit gitu. Jadi orang mikirnya enggak. Gimana sih tante? Gimana ibu? Legging bukan sih? Ini kalaupun leggingnya yang hitam, ini kan berarti kulitnya ibunya. Aduh ya Allah, semakin kemana. Semakin kesini kita semakin jauh dari Tuhan. Ya enggak mas bro? Mas bro bocah slow. Semakin jauh kita dari Tuhan mas bro. Ada seorang ibu muda di Malang menagih utang 25 juta malah dituntut 2,5 tahun penjara dan diminta bayar denda 750 juta. Jadi ada seorang ibu muda dari Malang, Dian Patria Rumisari, tidak menyangka dirinya terancam 2,5 tahun penjara dan diminta bayar denda. Pangkalnya dia menagih utang 25 juta. Kok bisa? Kasus bermula dia diminta temannya untuk investasi bisnis ayam petelur 2019. Dian lalu memberikan 25 juta dengan jaminan sebuah mobil. Belakangan temannya tidak kunjung membayar utangnya, sedangkan mobil yang sebagai jaminan bermasalah. Akhirnya Dian membuat komentar di status Facebook istri si debitur pada 2019. Dian mengaku komentarnya di status Facebook itu cukup nyelekit. Dian lalu buru-buru mendelete postingan itu, tapi sudah keburu di screenshot oleh istri si debitur. Dilaporkannya dengan undang-undang ITE. September 2022 kasus bergulir ke Pengadilan Negeri Kepanjen. Jaksa dengan keras menuntut Dian selama 2,5 tahun penjara. Berikut tuntutan lengkap jaksa sebagaimana dilansir. Astagfirullah, untuk apa sih? Saya kaget kok tinggi banget tuntutannya. Saya akui saya salah, tapi kok tuntutannya 2,5 tahun penjara? Saya bukan koruptor loh. Jadi sidang anjing. Oh, wah jadi panjang banget bro ceritanya bro. Jadi ternyata tidak hanya tentang undang-undang ITE. Ada sebuah artikel yang baru keluar kayak 10 Februari, which is 3 hari yang lalu. Ini perkaranya jadi menyebalkan dan panjang sekali karena gini. Dian ini katanya meminjamkan uang kepada istrinya Bayu. Lalu sebelum atau sesudah dia ngebikin postingan Facebook tersebut, ternyata Dian ini sempat pergi ke rumah mertuanya Bayu dan menjelek-jelekan istrinya seorang penipu dan punya hutang, membuat mertuanya shock hingga jatuh sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Padahal kata Bayu, istrinya tidak pernah mengenal Dian Patria sama sekali, tidak pernah bertemu sebelumnya, tidak terlibat bisnis apalagi utang piutang, dan tidak pula berteman dengan Dian Patria di semua platform digital dan media sosial. Saya tidak pernah mengenal dia, tidak pernah ada urusan utang piutang, bahkan berteman di Facebook saya tidak pernah. Tapi selalu berkomentar negatif di halaman Facebook saya, menuduh saya penipu dan sebagainya. Apa dia salah target?
Ya Allah. Gara-gara komentar negatif dan menuduh saya penipu, ibu saya jatuh sakit hingga meninggal dunia. Tambah Disa menitikkan, oh Disa ini adalah orang yang menurut Dian meminjam uang dari Dian. Yang padahal menurut Disa nggak ada minjem apa-apa ke Dian. Wah pusing juga nih. Bayu dan Disa bercerita kasus ini bermula dari sewa menyewa mobil. Bayu punya usaha rental, menyewakan mobil pada seseorang bernama Dedik. Perjanjian Dedik membayar 5 juta setiap bulan. Bulan pertama lancar, bulan kedua hingga kelima tak lancar. Bayu menelusuri, ternyata mobil sudah digadaikan Dedik ke orang lain bernama Joko Umbara. Panjang juga nih perkara. Terus sama Joko Umbaran mobil itu digadein ke Dian Patria. Oh, alah ya. Mobil itu milik anaknya Pade saya karena Pade menitipkan mobil. Bayu dan Pade sempat bertemu Dian hingga merasa ditekan agar mengembalikan uangnya. Padahal ia tidak pernah menerima uang dari mereka. Inisiatif Pade untuk menggantikan uang 25 juta sudah disiapkan. Namun Dina minta uang milik Joko sebesar 22 juta juga. Ya intinya ini Ibu Dian yang salah sasaran nih Ibu Dian. Jadi gini cerita. Aduh ya Allah. Dari Ibu Dian tuh dia tiba-tiba kayak ada orang nih minjem duit ke gua. Jaminannya mobil. Dia minjem 25 juta. Terus mobilnya bermasalah. Jadi gua minta kayak kapan dibalikin nih segala macam. Di sisi lain ada orang namanya Bayu, istrinya itu namanya Disa. Itu punya mobil rentalan. Mobil rentalannya ini dititipin ke orang buat direntalin. Ternyata ketika direntalan itu digadein sama orang, digadeinnya ke si Dina. Jadi si Dina ini salah sasaran. Harusnya ke si orang yang gadein, bukan ke ya Allah. Kita jadi pusing. Bukan pihak ketiga lagi, keempat aja gitu. Harusnya dia nyalahin pihak keempat yang tiba-tiba mobil orang digade. Oh, tapi salahnya dia adalah dia maki-maki ke orang yang nggak tahu apa-apa lah intinya. Terus ya kena UT ya. Awalnya kita shock ya ngebacanya. Orang-orang juga komen pada marah-marah segala macam. Tapi ternyata setelah kita cari tahu, yang salah ya dia. Emang nggak dicocokin ya? Maksudnya kepemilikan nama segala macam gitu. Oh gitu. Nah ini orang kan isinya marah-marah semua kan isinya tuh. Itulah kawan-kawan ya. Pelajaran lainnya, ketika ingin berkomentar lihat dulu cerita yang ada di Twitter, artikel banyak segala macem. Bisa lu cek valid-validan data. Tapi kalau perkara ini tidak bisa dicek karena ada orang lagi main ke salah satu taman safari untuk naik mobil, melihat hewan-hewan seru-seruan. Tiba-tiba ada macan berantem, nyeruduk mobilnya penyok. Allianz Indonesia, halo Min, mobil aku ditabrak singa. Gimana kak? Bagus. Gimana ya macan berantem tuh? Ini penjaganya by the way yang tadi itu yang mobil apa jeep apa? Wah, jadi intinya dia lagi berantem atau main atau apa gitu. Ya bro, kita bicara singa bro. Orang aja lo lari nabrak gitu terus bisa penyok, ini singa. Ya Allah, bang, gua kalau jadi yang punya mobil merah ini gua akan minta klarifikasi dari si macan secepatnya. Untuk kemudian si macan ngebikin permohonan maaf dan membuat ganti rugi, bang. Gue bener tau, gue kasihan ngelihat dia ke asuransi mobil terus kayak yang selamat pagi mbak, mobil saya ada lecet di belakang. Oh kecelakaan pak? Bukan. Ditabrak? Oh bukan. Terus kenapa pak? Ditubruk singa. Singa Isuzu Panther. Bukan singa yang aung gitu, bukan. Singa Dilan. Oh. Singa Dilan aja. Oh ini orang aslinya nih. BTW nih asli ditabrak singa berantem. Jujur aneh gak mau berdamai. Salaman aja gak mau. Bagus. Ini cerita yang bagus sekali sih untuk diceritakan ke anak cucu gitu. Lain kali kalau ketabrak singa minimal turun dan selesaikan baik-baik. Damai dulu di tempat, gengsi lah.
Bagus, bagus. Gimana ya kalau anaknya lagi ketemu teman-temannya gitu, kayak, papa aku dong mobilnya gede, papa aku dong mobilnya ceper, papa aku dong mobilnya ditabrak macan. Ih, bercanda kamu? Iya, aku bercanda, soalnya ditubruk singa. Ya. Allahu Akbar. Panik banget sih gue itu. Gue segimanapun cowoknya gue ya, gue kalau teriak gue men, gue nggak peduli apa yang terjadi, gue teriak aja. Ya lu makanya kalau lari pakai mata, goblok. Singa goblok, goblok. Jadi singa goblok. Terus ada Ardi Terwanda yang ngebikin klarifikasi. Oh no, Yaris merah ngapain di sono? Kalau boleh tahu ya, Yaris merah ngapain di sono? Klarifikasi, singa klarifikasi. Anjir lucu banget gue. Aduh anjing. Lagian singanya juga ngapain ya? Apa dia lagi iseng? Apa dia berantem atau lagi main gitu? Ada ya singa kayak anjing gini. Wah, marah. Kenapa marah? Gue bayangin jadi mas-masnya kayak, woi, siapa tuh? Buka pintu, bawa ini. Halo bang. Masuk lagi, tutup lagi. Langsung ngeliat ke langit. Aduh macan. Gue pengen dah ke situ sumpah. Seru aja gitu. Kata lu bakal dibenerin nggak? Enggak, maksudnya iya, kata lu sama yang punya mobil bakal dibenerin nggak? Gue sih kalau jadi apa, iya gue nggak mau sih. Atau gue akan bikin mobil gue ininya ini apa, ada stiker macan persis kayak gini. Iya. Untuk nandain orang, nih mobil yang kena macan nih kemarin nih. Aduh ya ampun. Taman Safari Prijen beri penjelasan usai singa tabrak mobil pengunjung. Apa nih penjelasannya nih? Kedua singa itu ternyata sedang berkelahi dan perkelahiannya disebabkan berebut singa betina. Ya Allah, gara-gara cewek lu. Lu begitu gara-gara cewek. Di luar sana ada bapak-bapak punya keluarga. Mobilnya rusak. Karena apa? Karena lu rebutan cewek singa. Otaknya nggak dipakai lu. Dalam video yang tersebar di media sosial, dua singa tampak sedang berlarian. Lalu mobil kiper berwarna abu-abu milik Taman Safari berupaya mendekat. Kedua singa itu berkejaran menuju jalur yang dilintasi mobil. Lalu singa yang dikejar terlihat menabrak mobil. Berdasarkan keterangan dua singa yang berkelahi itu namanya Demo dan Franz. Ketika berkelahian terjadi, kedua singa ini telah memperlihatkan perilaku alami untuk pamer kekuatan di depan kawanan singa betina. Dalam kelompok mereka terdapat 8 ekor betina, di mana terdapat betina yang memasuki masa kawin. Oh, main keren-kerenan gitu ya. Biasanya kan kalau orang kan datang ke cewek kayak naruh kunci mobil kan, kunci motor, kunci rumah, kunci NMAX ya kan, kunci Inggris, kunci pas, kunci longgar. Kalau ini dia berantem. Direktur Utama Taman Safari sebelumnya menentukan biaya perbaikan mobil pengunjung yang ditabrak oleh singa di lokasi tersebut akan ditanggung asuransi. Mantap. Yang menyebut semua pengunjung dan kendaraan yang masuk Taman Safari dijamin asuransi Jasa Raharja Putra. Mantap. Jadi semuanya udah ditanggung. Jadi tidak perlu kepikiran dan itu akan menjadi pengalaman yang kocak. Bapakku dong ditabrak singa. Kamu bercanda aja, ini videonya. Aduh, macan pesinga sih. Ya, mantap. Sebuah informasi yang berguna sekali. Lalu ada apa ini? Pengen buka rental PS. Dan ngomongin tentang TikTok, lu pasti inget sama mbak-mbak pedang zabuza ini. Sekarang udah jadi celurit. Ini pertama dalam Masjid Agung, ini kedua di masjid juga. Lu kayak ABG baru gaul dah. Foto semuanya begitu. Lu merasa keren apa begitu? Si Anegi Irfan nyensor satu-satu itu nggak boleh gimana disensor, Pan.